Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video guna memenuhi tugas Penjasorkes dengan guru pengajar Bapak Bagus Mahendra dengan materi narkoba. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Lintang, absen 17, kelas 11 IPA 2, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Komanindra Ayu Prameswari, nomor absen 11 dari kelas 11 IPA 2. Baik, kami akan memulainya dari pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, zat aditif atau obat berbahaya lainnya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh, baik dengan cara dihirup atau disuntikan, dapat mengubah aktivitas otak, suasana hati, perasaan, atau perilaku seseorang. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis-jenis dan manfaat narkoba. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan manfaat narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan 1. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak disarankan untuk kepentingan medis. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Heroin dan kokain. Heroin adalah turunan dari morfin, sedangkan kokain adalah senyawa sintesis yang berasal dari tumbuhan Coca erythrocylon. Heroin dan kokain memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri, namun hanya pada jangka pendek. Ketergantungan heroin dan kokain menyebabkan metabolisme sel bekerja dengan cepat sehingga memicu serangan jantung. Selanjutnya adalah ganja. Ganja adalah senyawa sintesis yang berasal dari tumbuhan Cannabis sativa yang pada umumnya membantu penderita glukoma dan epilepsi. Namun, ketergantungan ganja mengakibatkan halusinasi dan kejang. Selanjutnya adalah narkotika golongan 2, yaitu contohnya morfin. Morfin adalah turunan opium yang berasal dari pencampuran getah kopi dan juga bahan kimia lainnya yang bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri pasca operasi atau yang dikenal dengan anestesi. Namun, penggunaan morfin yang berlebihan mengakibatkan penurunan kesadaran dan konstipasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah golongan ketiga, adalah narkotika yang berfungsi dalam membantu proses rehabilitasi. Contohnya adalah kodein. Kodein adalah turunan dari opium yang telah melalui proses metilasi. Kodein memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai antitusif, yaitu meredakan batuk, dan analgesik, meredakan rasa sakit. Namun, ketergantungan kodein akan menyebabkan mual, mengantuk, dan kejang. Jenis psikotropika. Jenis psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan berpotensi ketergantungan tinggi. Contohnya ekstasi atau MDMA. Ekstasi ini digunakan untuk mengubah aktivitas otak, suasana hati, dan persepsi seseorang menjadi lebih aktif. Efek yang dihasilkan yaitu menyebabkan peningkatan detak jantung dan pendarahan. Ekstasi ini ada yang berbentuk tablet dan juga ada yang berbentuk kapsul. Golongan 2 digunakan untuk pengobatan seperti terapi dan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan medis. Potensi ketergantungan yang dihasilkan tinggi. Contohnya itu amfetamin. Amfetamin digunakan untuk membantu penderita ADHD untuk lebih fokus. Efek yang dihasilkan mengakibatkan hipertensi dan hipertermi. Bentuk dari amfetamin ini ada yang berbentuk tablet dan juga berbentuk bubuk yang berwarna putih keabuan. Golongan 3 digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan medis, potensi ketergantungan sedang. Contohnya itu phenobarbital. Phenobarbital ini digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi dan juga obat insomnia. Ketergantungan yang dihasilkan dapat mengakibatkan hilangnya nafsu makan. Phenobarbital ini berbentuk cairan injeksi. Golongan yang keempat digunakan untuk pengobatan secara luas dan potensi ketergantungan ringan. Contohnya itu diazepam. Diazepam digunakan sebagai obat anti kejang dan juga anti gangguan cemas. Ketergantungan yang dihasilkan yaitu dapat mengakibatkan tremor, vertigo, hingga amnesia. Bentuk dari diazepam ini ada yang berbentuk tablet, sirup, dan cairan injeksi. Selanjutnya, yang terakhir adalah jenis-jenis dan manfaat dari obat berbahaya. Dibagi juga menjadi 3, yaitu golongan depresan, golongan stimulan, dan golongan halusinogen. Golongan depresan atau downer adalah obat berbahaya yang
yang dapat mempengaruhi aktivitas fungsional tubuh dengan membuat pemakainya merasa lebih tenang dan bahkan sampai penurunan kesadaran. Contohnya adalah hipnotik atau obat tidur dan juga tranquilizer atau obat anti cemas. Yang kedua adalah golongan stimulan atau upper yang berfungsi meningkatkan aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat pemakainya merasa lebih bersemangat dan lebih berenergi dalam beraktivitas. Contohnya adalah amfetamin atau yang dikenal juga dengan sabu-sabu dan kodein. Selanjutnya yang terakhir adalah golongan halusinogen membuat pemakainya mengalami perubahan suasana hati. Contohnya adalah ganja dan LSD. Faktor penyebaran narkoba, yang pertama pergaulan bebas, yang kedua tekanan pendidikan dan pekerjaan, yang ketiga keinginan untuk mencoba, yang keempat gaya hidup, yang kelima kurangnya kesadaran, kurangnya pengawasan, dan perasaan yang labil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara masuk narkoba melalui tubuh. Ada 4 cara, yaitu ditelan, dihirup, disuntikkan pada kulit, dan dioleskan. Yang pertama adalah ditelan. Narkoba masuk melalui rongga mulut, kemudian diteruskan ke usus halus atau jejunum, dan di sana dilakukan penyerapan zat-zat dari narkoba tersebut dan diedarkan ke seluruh aliran darah. Yang kedua adalah dihirup. Narkoba masuk melalui rongga hidung, kemudian pada alveolus di dalam paru-paru terjadi pertukaran kandungan narkoba tersebut dengan pembuluh kapiler di dalam darah. Yang ketiga adalah dioleskan pada kulit. Narkoba dioleskan dan meresap melalui pori-pori kulit, kemudian diserap oleh pembuluh kapiler darah. Yang terakhir ada disuntikkan pada kulit, di mana narkoba masuk melalui jarum suntik yang kemudian menembus pada permukaan kulit dan mengalir pada pembuluh darah manusia. Gejala atau efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yaitu gejala fisik, penurunan berat badan, mata merah, bibir pucat, hidung berlendir dan sesak nafas. Gejala psikis, perubahan pola tidur, jarang bersosialisasi, penurunan kualitas diri, dan perubahan kebiasaan pada seseorang. Materi yang selanjutnya adalah mengenai dampak dan bahaya narkoba, yang dibagi menjadi 2, yaitu dampak kesehatan dan juga dampak sosial. Dampak kesehatan contohnya adalah gangguan saraf. Gangguan saraf adalah gangguan yang menyerang sistem otak dan sumsum tulang belakang, di mana ketika seseorang menggunakan narkoba, otak akan mengeluarkan dopamin, yaitu hormon yang berfungsi sebagai rasa senang dan mengakibatkan pemakainya timbul rasa candu. Selanjutnya, yang kedua adalah gangguan mental. Gangguan mental disebabkan oleh saraf yang gagal mengirim impuls yang sebenarnya kepada otak, sehingga timbul rasa sedih yang memicu depresi dan skizofrenia. Selanjutnya, yang ketiga adalah halusinasi. Ketika mengonsumsi narkoba, tubuh akan gagal menyerap elektrolit dan justru menyerap kandungan berbahaya yang ada pada narkoba, yang menyebabkan tubuh kekurangan cairan dan menyebabkan tidak fokus sehingga terjadi halusinasi. Yang terakhir adalah akibat fatal dari narkoba adalah kematian. Gangguan seluruh sistem spesifik seperti organ, saraf, dan hormon akan mengakibatkan tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya secara berkesinambungan sehingga memicu kematian. Yang kedua adalah mengenai dampak sosial. Dampak sosial contohnya adalah dikucilkan publik, timbulnya rasa ingin bunuh diri, pengangguran, dan putus sekolah. Cara pencegahan narkoba, yang pertama, jangan hanya ingin dianggap merasa hebat dan gaul. Yang kedua, bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk. Yang ketiga, jangan pernah coba-coba. Yang keempat, berpikirlah bahwa narkoba hanya menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, memperkuat kehidupan beragama. Yang keenam, membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk menghindari diri dari pemakaian narkoba. Selanjutnya, yang terakhir adalah penanggulangan narkoba yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah preventif atau pencegahan.
adalah tindakan membentuk ketahanan dalam suatu masyarakat agar tidak terjadi penyebaran narkoba. Contohnya adalah dengan melakukan penyuluhan dari organisasi-organisasi penting. Yang kedua adalah kuratif atau pengobatan, adalah tindakan membantu para pecandu narkoba untuk mendapat tindakan medis di pusat rehabilitasi narkoba. Yang ketiga adalah rehabilitasi, yaitu tindakan di mana membantu para pecandu narkoba agar tidak timbul rasa ketagihan dan mampu diterima oleh masyarakat secara wajar. Yang terakhir adalah represif atau penindakan, adalah mengambil tindakan hukum atau melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan kasus penyebaran narkoba. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.